Alhamdulillah pada kegiatan Natal kemarin tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya di Kecamatan Kawali, dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan. Nabi Muhammad SAW menghadap Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, ausini, berilah saya nasihat. Kata Rasulullah, jawabannya la taghdab, jangan marah, ulah ambek. Lalu orang tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Ausini sampai 3 kali meminta nasihat Rasulullah SAW, tapi jawabannya sama, tidak ganti-ganti. Jawabannya la taghdab. Hadirin rahimahumullah, dari hadis tersebut ada satu nasihat berharga, di mana Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sama kepada orang sama. Ketika minta nasihat berulang kali, jawabannya jangan marah, ulah ambek. Ada ulah ambek. Jadi nasihatnya itu hanya satu, ulah ambek. Gimana yang namanya marah? Mungkin ibu bapak biasa itu ya, pagi-pagi bangun tidur udah yang marah. Bahkan anak kecil sekalipun, saya punya anak masih usia 3 tahun, ternyata sudah bisa marah. Maknanya yang namanya marah ini merupakan satu hal yang diberikan Allah kepada manusia, dan itu tidak mungkin dihilangkan. Marah itu tidak mungkin bisa dihilangkan. Seperti nafsu marah, rasa sedih, itu bawaan manusia sejak lahir. Kita tidak bisa memungkirinya. Marah itu adalah sifat bawaan manusia, tidak bisa dihilangkan. Maka dalam Quran itu orang yang termasuk bertakwa itu bukan orang yang menghilangkan amarah, tapi menahan amarah. Ada istilah dalam surat Al-Imran itu istilah al-hazimina al-ghaib. Orang yang bisa menahan amarah itu termasuk orang yang bertakwa, yang mana dijanjikan oleh Allah surga yang luasnya melebihi langit dan maka kata psikologi, ahli psikologi Islam, ketika sifat marah atau sifat ghadabiyah dalam diri dimanage dengan baik, itu akan melahirkan sikap atau perilaku positif, yaitu akan lahir saja sikap berani. Sikap marah ketika dikelola dengan baik akan melahirkan sikap berani. Maka Rasulullah SAW itu marah, tapi marahnya ketika melihat hak-hak Allah dilanggar oleh manusia, maka Rasulullah marah. Tapi biasanya, termasuk saya umumnya, marah itu terkadang bukan pada hal-hal yang istilahnya, misalkan di rumah anak sulit sholat itu terkadang kita tidak marah. Tapi marah itu ketika di rumah tidak ada makanan, istri belum menyiapkan makanan, pulang dari kantor sore hari lapar, marah, itu biasa. Terkadang dia itu lebih banyak marah pada hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi yang ukhrawi itu terkadang kita membiarkan. Bahkan Rasulullah SAW itu marah ketika hal-hal yang berkaitan ukhrawi itu tidak dilaksanakan dengan baik. Hadirin rahimahumullah, ya tadi kembali bahwa kita memiliki sifat marah, hanya kita perlu melemahkannya. Maka ketika kita sudah mampu melemahkan, bisa menahan nafsu amarah, ada sesuatu yang bikin marah kita bisa menahannya, maka kata Allah ini termasuk al-hazimina al-ghaib, orang yang bisa menahan hawa amarah, sehingga Allah memberikan atau menjanjikan orang tersebut akan diberikan surga, insyaallah. Kalau kita terlanjur marah, kata Rasulullah SAW, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan. Rasulullah coba cara ini untuk melemahkannya.
Yang pertama, kalau kita marah di rumah atau dimanapun lah, di kantor sekalipun, maka yang bisa kita lakukan adalah mengubah posisi, mengubah sikap. Dalam satu hadis disebutkan, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau ada seorang marah dalam posisi berdiri, marah biasanya kan kalau marah berdiri gitu ya. Maka ganti posisi, duduk. Marah nih di kantor marah, atasan marah, silakan. Benar gitu ya. Bawahan ini sudah diatur, marah. Selalu berdiri. Nah, maka ganti posisi, duduk. Duduk marah masih marah. Marah masih ganti posisi. Wa illa falyaqji. Kalau tidak bisa menahan marah ketika duduk pun cobalah berbaring. Baring kursi, baring di mana. Maknanya ketika marah cari posisi yang bisa melemahkan. Kalau nggak masih nggak tahan, terus keluar saja, keluar rumah ya, keluar kantor, pergi gitu, meninggalkan orang yang kita perhati. Itu yang pertama. Pokoknya cari posisi atau sikap yang itu bisa menghilangkan atau menahan amarah, melemahkan amarah. Yang kedua yang bisa dilakukan ketika terlanjur marah, kata Nabi, yaitu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada satu kejadian, ada dua sahabat yang saling bertengkar, saling mencaci maki. Salah satunya itu sampai marah banget, mukanya sampai merah. Lalu kata Nabi ke sini, hei kamu, ala u'allimukum kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Ketahuilah, aku akan mengajari kamu satu kalimat, satu ucapan, satu doa yang kalau dibaca apa yang ada dalam dirimu akan hilang. Wa qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini bacaan ta'awudz itu bisa melemahkan amarah. Berarti kan eling kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim. Atau tambah istighfar itu boleh ya. Yang jelas ada hal untuk penjagaan diri. Karena yang marah itu kan termasuk salah satu sifat, bisa dikaitkan ya, sifat syaitaniyah. Setan tahulah, berarti semuanya ditanya bahwa setan itu berasal dari api. Kan dalam hadis juga disebutkan, ala innal ghadaba jamratun tatawaqqadu fi qalbin adam. Tahuilah bahwa yang namanya marah itu adalah bara api yang ada dalam hati manusia. Maka tips yang selanjutnya, kalau marah, baca ta'awudz masih marah, tadi udah posisi masih marah, cobalah pergi ke kamar mandi lalu wudu. Karena yang namanya marah itu bara api yang sama sifatnya atau apa istilahnya, sebagai komponen dari setan. Maka untuk mendinginkannya ya wudu. Itu kata Nabi kan ya. Maka kalau tadi misalnya udah posisi sudah tidak bisa, baca ta'awudz masih ada, coba pergi ke kamar mandi, ke tempat wudu lalu berwudu. Ustaz itu kan kita harus pergi katanya. Tapi dalam artian itu pergi ke keluar. Bukan meninggalkan. bukan meninggalkan. Tapi keluar dulu, nanti kalau sudah tenang masuk lagi gitu. Waktunya itu berarti sudah marah itu Mbak ya. Kendalikan marah kita jangan berlebihan. Nah sekarang gimana supaya kita tidak marah gitu. Supaya tidak marah jadi urusan